Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, Jumat Agung 7 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kematian yang Menghidupkan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 50 sampai dengan ke-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kematian daripada Engkau memberikan kepada kami sebuah kehidupan yang kekal, yang kami terima, yang dapatkan kami dalam janji-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kematian yang menghidupkan. Kalau kita berbicara tentang fungsi, apa itu fungsi dan manfaat daripada kematian Tuhan Yesus? Manfaat daripada kematian dan fungsi kematian Tuhan Yesus adalah membuat kita mengalami kehidupan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kitalah yang akan mati dalam keberdosaan kita. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kitalah yang harus naik ke kayu salib. Dan setelah kita mati di atas kayu salib pun, dosa yang ada pada diri kita tidak pernah akan terlepas, akan tetap melekat. Kematian kita menanggung semua akibat dosa tidak akan memberikan kehidupan. Sekalipun kita mencoba, apa yang dialami oleh Yesus, mencoba kita juga mengalaminya. Dan itu terjadi di berbagai negara sebagai sebuah tradisi yang dilakukan. Ada seseorang yang menjadikan dirinya berperan sebagai Tuhan Yesus. Bahkan sungguh-sungguh mengalami perkara yang sama. Dia dicambuk benar-benar, dia berdarah-darah, diberi mahkota duri. Bahkan benar-benar tangannya dan kakinya dipaku oleh paku sesungguhnya, tembus. Lalu diangkat, lalu disalibkan. Namun toh pada akhirnya diturunkan. Lalu disembuhkan kembali, tidak mengalami kematian. Maka sesungguhnya manfaat daripada kematian Tuhan Yesus bukanlah berbicara tentang manfaat apa yang terjadi di dalam dunia ini, tapi lebih kepada dampak daripada kematian Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita, yang mengubah kegelapan menjadi terang, yang mengubah akan kefrustasian kita menghadapi dosa, diubah menjadi sebuah harapan dan janji yang ajaib dan benar. Karena firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Aku, yaitu yang telah lahir, yang sudah mati dan akan bangkit, engkau pun akan mati dan bangkit bersama dengan kematian dan kebangkitan daripada Kristus sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah selalu menyediakan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam suasana Jumat Agung, sahabat seperjalanan mengikuti ibadah di gereja masing-masing. Apa yang kita akan pelajari daripada Jumat Agung ini? Bahwa kita melewati sebuah kehidupan bersama dengan Kristus untuk mendapatkan anugerah demi anugerah, karunia demi karunia, sekalipun anugerah dan karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan yang terdahulu, itu disalahgunakan, dihianati, dimulai daripada Adam dan Hawa, kemudian diikuti oleh keturunan-keturunan berikutnya. Semua dosa yang terjadi sebelum Kristus naik ke atas kayu salib, itu tidak memudarkan, tidak menurunkan, tidak menyurutkan, tidak membatalkan akan rencana keselamatan yang sudah disepakati oleh Allah Tritunggal, dan Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Apa yang menyebabkan Yesus mau menanggung semuanya itu? Karena kasih-Nya, karena cintanya yang sedemikian luar biasa buat kita semua. Tatkala kita memaknai kematian Tuhan Yesus, maka di balik kematiannya adalah kasih-Nya yang maha sempurna, kasih-Nya yang maha ajaib, dan kasih-Nya yang tidak tertandingi. Kekuatan seseorang yang berani sampai menghadapi kematian karena cinta dan kasih. Ada banyak peristiwa yang terjadi. Seorang ayah mengambil bayinya yang ada di dalam rumah, kemudian mengambilnya sementara dia mengalami kebakaran, namun asal kemudian bayinya terlindungi. Itu kisah yang kita seringkali dengar. Bagaimana kemudian orang yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, sementara dia sendiri kemudian meninggal. Sahabat terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, Jumat Agung adalah membuat kehidupan kita mengalami keagungan-keagungan bersama dengan Allah. Dengan demikian, tatkala kita menyikapi
sebuah perjuangan panjang dan berat yang sudah dilewati oleh Kristus. Biarlah kita dalam kehidupan kita selalu mengagungkan Kristus lewat Jumat Agung yang saat ini kita lakukan. Kita menikmati perjamuan kudus, kita menerima roti, kita menerima cawan, kita menerima anggur. Dan kemudian apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah perjamuan ini menjadi peringatan akan aku. Bagaimana Kristus sudah memberikan semua yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Seseorang yang punya kehidupan, dia berani melewati kematian, agar kemudian kehidupan itu terjadi. Itu hanya dilakukan oleh Kristus yang punya dampak secara sempurna. Pembelajaran yang kita lakukan setelah kita menikmati perjamuan kudus, kita kemudian menyaksikan kembali kematian Kristus yang sudah terjadi sekian lama, dan diingatkan kembali peristiwa daripada Jumat Agung ini untuk boleh menolong kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah hidup yang harus kita jalani dengan memberikan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan dan bagi keagungan Tuhan. Apapun peran sahabat seperjalanan dalam kehidupan keseharian, jadilah pribadi yang berani menghadapi kematian. Jadilah pribadi yang berani menghadapi kesusahan. Jadilah pribadi yang berani menghadapi masalah. Tatkala kesusahan, masalah, penderitaan yang kita alami, yang kita lewati, memang perlu diperjuangkan, memang harus dilalui, memang harus kita kemudian terima seluruhnya. Maka akan ada keagungan-keagungan di dalam hidup ini. Seseorang yang dihianati, namun dia tetap setia, kita akan mengalami masa-masa sulit. Namun hasil daripada kesetiaan, bukankah Tuhan dimuliakan? Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita menahan tidak selalu berkat yang kita terima itu untuk kita nikmati sendiri. Kita berbagi, kita menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Kita menjadi pribadi yang memberikan inspirasi, menjadi pribadi yang membawa sukacita di tengah orang yang sedang mengalami penderitaan. Kita membuat orang-orang yang sedang mencucurkan air mata mengalami senyum kebahagiaan karena kita berbagian di dalam hidupnya. Maka kita sedang melakukan perkara yang sama yang diteladankan oleh Kristus. Kita berani menghadapi salib. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan mengikuti jejak teladan daripada penderitaan Kristus sendiri. Bila sahabat seperjalanan, peristiwa Jumat Agung yang kita alami saat sekarang menjadi inspirasi bahwa hidup tidak semata-mata mencari kemudahan, hidup tidak semata-mata mencari kesenangan, hidup tidak hanya semata-mata mencari kesuksesan pribadi. Namun kehidupan kita harus membawa manfaat. Kehidupan kita harus memberikan dampak buat dunia ini. Kita menjadi duta-duta Kristus yang di dalam dunia ini, dengan selalu mau memikul salib agar Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang kemudian yang belum percaya kepada Kristus, membuka hatinya untuk bisa percaya dan mengenal Kristus. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan hanya kita membuka tangan untuk menerima berkat-berkat Allah, kita pun mau memikul salib bersama dengan Kristus buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah ya Tuhan Jumat Agung yang kita terima saat ini boleh menolong kami untuk bisa mengingat akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kematiannya menghidupkan.